Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang pelajaran yang ke-27 tentang mencintai karena Allah. Tentang mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Penulis di sini rahimahullahu taala berkata, "Laqad 'azza al-hubbu fillahi bainal 'ibadi fi zamanin طغت فيه المادة على حياة الكثير من الناس وملأ حب الدنيا قلوبهم لقد عز artinya qalil atau qallah, artinya bisa bermakna qallah, ya, bisa juga bermakna mulia, tetapi di sini maknanya adalah qallah. Artinya di zaman sekarang itu sedikit orang yang mencinta karena Allah di antara hamba-hamba Allah yang ada. Di zaman yang materialistis itu menguasai kehidupan banyak manusia dan telah memenuhi hati-hati mereka. Artinya cinta dunia telah memenuhi hati mereka. Oleh karena itu, mencinta atau membenci di kalangan mereka itu dinilai dari dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillahi azza fi zamanin ijtama'a katsirun minan nasi fihi ala masalihid dunya faqat. Jadi mencintai karena Allah di zaman yang banyak sekali manusia berkumpul karena kemaslahatan dunia, ya, ini jarang, sesuatu yang sangat kurang di zaman sekarang. Karena apa? Banyak berkumpulnya manusia untuk maslahat dunia, bukan maslahat agama. Oleh karena itu mencinta dan membenci karena Allah di zaman sekarang ini sesuatu yang sangat aziz, ini qalil. Ya. Kemudian al-hubbu fillahi azza fi zamanin kathurat fihi al-firaq wal ahzab wal jama'at. Dan cinta karena Allah di zaman yang sekarang ini yang banyak berfirqah-firqah, banyak orang berfirqah-firqah, berpartai-partai, berkelompok-kelompok, ini sangat mahal, sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Kata beliau, ashabal hubbu lil hizbi wa min ajlil hizbi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mencinta di zaman sekarang, ya, jadinya karena apa? Karena hizb, karena partai, ya, mencintanya karena partai, karena golongan tertentu, karena kelompok. Wa min ajli hizb, ya, min ajli hizb, karena untuk partai dan karena partai, untuk kelompok dan karena kelompok. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu ikhwati fillah, pelajaran di malam hari ini sangat penting sekali untuk kita semua kaum mukminun. Bagaimana mencinta karena Allah itu, ya? Bagaimana kita punya saudara sesama muslim mencintainya. Apakah karena hartanya?
Apakah karena kelompoknya? Apakah karena partainya? Dan seterusnya, atau bagaimana? Beliau berkata, wa'lamu anna al-hubba fillahi huwa an tuhibba insanan lillahi wa fillah. Ketahuilah bahwa mencintai seseorang karena Allah adalah kau mencintai seseorang lillah wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah. La li syai'in min umurid dunya, bukan karena perkara dunia, bukan. Kalau misalkan kita mencintai saudara kita karena perkara dunia, berarti bukan karena Allah. Dicontohkan oleh beliau, la li nasabin wala li hasab, bukan karena nasab dan hasab, bukan karena keturunan. Karena dia keturunan ningrat, bangsawan, maka saya cinta pada dia. Ini tidak. Cinta karena Allah bukan didasari karena ini. Wala limalin, bukan karena harta. Karena dia orang kaya saya cinta, bukan. Wala limansib, bukan karena kedudukan. Kalau dia karena dia menteri, atau karena dia pejabat, atau karena dia memiliki pangkat, tidak. Ya, itu bukan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wala limanfaatin dunyawiyah, bukan juga karena manfaat yang sifatnya duniawi. Wala wataniyah, juga bukan karena sifatnya wataniyah, bukan karena watan. Wala li hizbiyah, dan bukan karena sebuah kelompok hizbiyah. Tapi mencintai seseorang karena Allah, karena dia adalah hamba Allah, dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillah, karena Allah, wa fillah, dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah arti dari mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Fa anta tuhibbuhu li'annahu yuhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kau cintai saudara Anda, ya, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat saudara kita, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita cintai dia. Ini namanya cinta karena Allah. Wa tuhibbuhu li'annahu takhallaqa bi akhlaqil Islam wa ta'addaba bi adabihi. Engkau mencintainya karena dia berakhlak dengan akhlak Islam dan beradab dengan adabnya. Jadi kalau kita lihat saudara kita berakhlak dengan akhlak Islami, beradab dengan adab Islam, kita cinta karenanya, cinta kepadanya. Tuhibbuhu li'annahu yu'allimun nasa al-khaira. Kau mencintainya juga karena dia mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dia mengajarkan kebaikan kepada manusia. Tuhibbuhu li'annahu ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Kau mencintai dia karena dia beramar ma'ruf nahi munkar. Ini di antara bentuk-bentuk cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, ikhwati fillah, apa buahnya? Apa hasilnya? Apa yang akan kita peroleh mencinta karena Allah dan membenci karena Allah? Ternyata sangat besar sekali, ikhwani fillah. Oleh karena itu merugilah orang yang mencinta bukan karena Allah. Dan berbahagialah serta beruntunglah orang yang mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis menurunkan sampai 8 buah. 8 buah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam pertemuan ini atau di majlis yang mulia ini kita melihat hati kita. Hati kita ini mencinta karena Allah atau tidak?
Kalau misalkan hati kita ini mencintai seseorang karena Allah, maka busyra, kabar gembira dengan apa yang nanti saya akan baca. Kalau cinta dan benci kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka segera kita robah. Kita robah. Karena cinta dan benci ini merupakan amalul qalb, amalan hati, dan penting sekali. Buah yang pertama, annal hubba fillahi lahu ta'mun wa halawatun yash'uru biha al-mu'minu fi qalbihi. Bahwa mencintai karena Allah itu ada ta'am, ada kemanisan ya yang dirasa oleh seorang mukmin di dalam hatinya. Artinya orang mukmin yang mencintai seseorang karena Allah, dia akan mendapatkan manisnya iman di dalam hatinya. Apa dalilnya? Saya sebutkan satu saja, ikhwan fillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Apabila ada sifat, ada 3 sifat yang ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan lezatnya keimanan, manisnya keimanan. Jadi iman itu ada kemanisannya. Yang pertama kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah." Yang kedua adalah orang yang mencintai seseorang, dia tidak mencintainya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini syahidnya. Ya. Jadi orang yang mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan. Yang ketiga, wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu kama yakrahu ayulqa fin nar. Orang yang benci kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan darinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam nar, ke dalam api. Dia enggak suka dilemparkan ke dalam api. Oleh karena itu dia benci kembali kepada kekufuran. Orang yang semacam ini juga mendapatkan manisnya keimanan. Ini yang pertama. Jadi buah yang pertama, orang yang mencinta seseorang karena Allah akan mendapatkan manisnya iman. Jadi kalau misalkan kita ada saudara kita rajin sholat, rajin puasa, ya, rajin ke taklim, kemudian betul-betul dia itu memperlihatkan akhlak yang mulia, adab yang mulia, walaupun miskin. Kemudian kita mencintainya, maka busyra, kabar gembira, akan tumbuh manisnya iman. Akan dirasakan manisnya iman. Cobalah. Ya. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah hak. Kalau kita mencintai dan sudah bisa mencintai seseorang karena Allah, akan mendapatkan manis iman. Bukan karena harta, bukan karena terkenal, bukan karena anaknya menteri, bukan karena jabatan, bukan karena dunia, bukan karena partai. Bahkan na'udzubillah, cinta karena partai kadang-kadang buta. Ini majnun partai. Kalau dulu ada majnun Laila, sekarang majnun partai. Ya. Yang kedua, annal hubba fillahi awsaqu ural Islam. Ini yang kedua nih, kita perhatikan bahwa mencinta karena Allah merupakan tali Islam yang paling kokoh, tali Islam yang paling kuat. Jadi mencinta karena Allah itu merupakan tali Islam yang paling kuat.
Jadi kalau misalkan kita belum mencinta karena Allah, berarti belum mendapatkan ini. Yaqulul Barra ibn Azib, Al-Bara bin Azib, semoga Allah meridai beliau berkata, kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyu ural islami awthaq. Rasul berkata kepada para sahabat yang sedang duduk di samping beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, tali Islam apa yang paling kuat? Qalu, para sahabat menjawab, as-salah. Salat, wahai Rasul. Kata Rasul, hasanatun wa ma hiya biha. Itu bagus, baik, tapi bukan itu yang dimaksud. Kemudian sahabat ada yang menjawab lagi, siyamu Ramadan, puasa Ramadan. Kata Rasul, hasan wa ma huwa bihi. Bagus, tapi bukan itu yang dimaksud. Kemudian ada yang berkata lagi, al-jihad, jihad. Kata Rasul, hasan wa ma huwa bihi. Itu bagus, tapi bukan itu yang dimaksud. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awthaqa ural imani an tuhibba fillah wa tubghidha fillah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tali Islam yang paling kokoh, yang paling kuat adalah kau mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hasan li ghairihi, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi ikhwan fillah, mencinta karena Allah adalah tali Islam yang paling kokoh, tali Islam yang paling kuat. Yang ketiga, al-hubbu fillah min kamalil iman. Mencinta karena Allah merupakan kesempurnaan iman seseorang. Jadi mencinta karena Allah ini bukti iman seseorang itu sempurna. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Kata Rasul, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi atau mencegah karena Allah, maka telah sempurnalah imannya. Rasulullah SAW mempersaksikan orang yang mencinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, iman orang tersebut, kata Rasul, adalah imannya sempurna. Dan hadis ini sahih. Kemudian Syekh berkata, ikhwati fillah, nasihat yang luar biasa, ya, yang perlu kita renungi, terutama di zaman sekarang. Orang berantem gara-gara masalah dunia. Orang berantem karena beda organisasi, beda partai, beda pilihan, dan seterusnya. Berantem kayak bukan orang Islam. Kita lihat ummatul Islam, wahai umat Islam, ma ashadda hajatana fi zamanina hadha ila an yuhibba ahaduna akhahu fillah. Alangkah butuh kita ini di zaman kita sekarang untuk mencinta saudaranya karena Allah. Wa idza qaddama li akhihi syai'an qaddamahu lillah la yuqaddimuhu li hizbiyah. Ya. Kalau dia memberikan kepada saudaranya sesuatu, ya, dia hendaknya memberinya karena Allah Subhanahu wa taala, karena bukan karena hizbiyahnya, bukan karena kelompoknya, golongannya. Wala li wataniyah, bukan karena
wataniyah, bukan karena watan. Jadi kalau mempersembahkan sesuatu kepada saudaranya karena Allah semata. Bukan dilihat dari kelompoknya dia, bukan. Semua saudara muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman saudara, kata Allah. Tidak dibatasi dengan batas apapun. Kalau seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dia saudara kita, ikhwati fillah. Dia adalah saudara kita. Dia punya hak sebagaimana kita punya hak. Dia punya kewajiban sebagaimana kita punya kewajiban. Innamal aslu ibtigha'a wajhillahi fi kulli amal. Dasar yang mendasari adalah mencari wajah Allah dalam setiap amalan. Summa innal muslima as-sadiqa idza nazala al-bala'u bi ikhwanihi fil masyriqi aw fil maghribi aw al-maghribi ta'allama li alamihim. Kemudian seorang muslim yang jujur, yang benar keimanannya, apabila ada saudaranya, ya, ikhwannya, saudaranya di dunia bagian timur atau di bagian barat kena musibah, maka dia akan merasakan sakit. Dia akan merasakan sakit. Ini muslim yang benar, muslim yang hak, muslim yang jujur keimanannya, betul-betul mengharapkan keimanannya dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yuhibbuhum fillah, karena dia mencintai mereka karena Allah. Wa idza fariha ahadu ikhwanihi sawa'an kana fil masyriqi aw fil maghribi fariha li farahihi li'annahu yuhibbuhu fillah. Kalau saudaranya senang, gembira, mendapatkan kesenangan maksudnya, baik di timur atau di barat, dia pun senang, cinta. Dia suka. Karena apa? Dia cinta karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Famin ahammi ma yanqusuna fi hadzal zaman. Di antara hal yang kurang dari kita semua di zaman ini adalah apa? An nu'tiya lillah wa an natabarra'a lillah wa an namna'a lillah wa nu'tiya al-mu'min li imanihi wa nahrimal kafir li kufrihi. Yang kurang dari apa yang ada pada kita adalah kita memberi karena Allah. Memberinya kita milih-milih. Kalau satu partai, satu golongan, satu kelompok baru diberi. Kalau enggak. Ya, ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, apapun alasannya. Wa anna tabarra'a lillah. Dan yang kurang baik kita zaman sekarang, kita berbarok karena Allah. Loyal dan baroknya bukan karena Allah. Kemudian yang kurang, kita mencegah, gak meri karena Allah. Tapi mencegahnya itu karena dunia. Dan yang kurang dari kita sekarang, kita memberi seorang yang beriman atas dasar keimanannya. Tapi kita lihat-lihat dulu, atau sebagian kita lihat-lihat dulu. Kalau iman seseorang itu sempurna, kata Rasul, dia akan memberi karena keimanan dia. Gak peduli. Wa nahrimal kafir li kufrihi. Yang kurang bagi kita sekarang ini, kita tidak memberi orang kafir karena kekafirannya, tidak. Fallahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Amin. Ini yang ketiga, ikhwani fillah. Yang ketiga adalah mencinta karena Allah merupakan dalil, tanda bahwa iman seseorang itu adalah apa? Sempurna. Ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita. Rabi'an, yang keempat, al-hubbu fillah
tariqun ilal jannah. Cinta karena Allah itu jalan menuju ke surga. Cinta karena Allah jalan menuju ke surga. Subhanallah. Jadi kalau kita mencintai saudara kita bukan karena embel-embel yang lain, bukan karena embel-embel gambel, wa gombel, wa seterusnya, tapi karena siapa? Allah. Cinta karena Allah itu akan memasukkan seseorang ke surga. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini hadisnya sahih riwayat Muslim nomor 54 kalau di sini di footnote sini ya. Antum bisa cek sendiri. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum." Rasul SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencinta. Subhanallah. Berarti menunjukkan bahwa saling mencinta karena Allah ini bisa memasukkan orang ke surga. Dan kalian la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Ya. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman, artinya dengan iman yang sempurna sehingga kalian saling mencinta. Kemudian kata Rasul, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang apabila kalian melakukannya kalian saling mencinta? Rasul berkata apa? Afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam, ikhwani fillah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini. Tebarkan salam, tebarkan salam, tebarkan salam. Keluar rumah, kita yakin dia muslim, salam. Siapapun dia, dari manapun dia, dari kelompok apapun dia, dari partai manapun dia, salam. Mukmin, muslim, dia punya hak. Ya, Islam enggak boleh dikotak-kotak. Islam satu. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum birijalikum fil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang rijal kalian, ini orang-orang ya di surga, yang ada di surga. Kami menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya, mau wahai Rasulullah. Rasul berkata, "An-nabiyyu fil jannah." Nabi di surga. "Was-siddiqu fil jannah." As-siddiq di surga. As-siddiqul akbar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang berikutnya Rasul katakan, "War-rajulu yazuru akhahu fi nahiyatil Misr." Kemudian yang di surga adalah kata Rasul, seseorang yang mengunjungi saudaranya, berziarah, mengunjungi saudaranya yang berada di sudut sebuah kota. La yazuruhu illa lillahi fil jannah. Dia tidak mengunjunginya melainkan karena Allah, maka dia di surga. Subhanallah, ikhwan fillah. Jadi semoga kita bisa praktekkan ini. Ya, kita punya saudara, teman kita lillah karena Allah, dia orang yang baik, beriman karena Allah Subhanahu wa taala. Talibul ilmi misalkan, atau dia adalah orang pekerja tapi iman, karena iman ya kita berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala dan harapkan keridhoannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan muallif, penulis akan menyebutkan kisah di mana ada seseorang yang mengunjungi seseorang ya, kemudian Allah ampuni karena Allah Subhanahu wa taala diutus malaikat di tengah jalan.
kepadanya. Nanti kita akan baca. Tapi muallif menjelaskan tentang buah mencinta karena Allah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kiat-kiat agar kita bisa mencinta karena Allah. Ini yang paling penting. Apa saja ya usaha atau amalan yang bisa membuat kita ini mendapatkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi hasan li ghairihi dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat. Ini yang keempat ya. Sekarang yang keberapa? Yang kelima. Iya, yang kelima. Al-mutahabbuna fillah yuhibbuhumullah. Orang-orang yang mencinta karena Allah, mereka mendapatkan cinta Allah. Orang-orang yang mencinta karena Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dan yang lainnya. Mu'adz berkata, radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajabat mahabbati, artinya telah wajib, pasti kecintaanku ya untuk orang-orang yang saling mencinta karenaku. Jadi sebuah kepastian orang yang mencinta sesama kita ya karena Allah itu akan mendapatkan cinta Allah. Jadi ikhwan fillah, antum perhatikan sahabat-sahabat antum, sahabat-sahabat kita ya, sahabat-sahabat kita berteman ini karena apa? Ya, karena ada faktor apanya. Karena kalau faktor bisnis belum tentu, faktor dunia belum tentu. Tapi kalau murni betul karena Allah, akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Walil mutajalisina fiyya. Juga orang-orang yang duduk bermujalasah karenaku, duduk di majlis bermujalasah karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan cinta Allah. Walil mutazawirina fiyya, dan orang yang saling berkunjung, fulan mengunjungi si fulan mengunjungi si fulan dan seterusnya. Kalau mengunjunginya karena Allah akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Walil mutabadzilina fiyya, dan orang yang memberi, saling memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Karenaku, kata Allah. Ini yang kelima, ya. Jadi orang yang mencinta karena Allah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang keenam, al-mutahabbuna fillahi fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Subhanallah ikhwana fillah. Orang-orang yang mencinta karena Allah kelak di hari kiamat ya akan berada di bawah naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh semua ini. Ya, butuh ikhwan fillah. Karena semua yang kita takutkan ya adalah ketika kita meninggal, kemudian kita safar dengan safar yang sangat-sangat panjang. Perjalanan kita di akhirat sangat panjang. Sangat panjang. Dunia singkat sekali. Umurnya umat Islam, umurnya umat Nabi Muhammad SAW, kata Rasul, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Kisaran umur umatku, kata Rasul, adalah antara 60 sampai 70 tahun. Tinggal hitung saja. Yang umur 60 sekarang sedang berada di ma'rokah, peperangan, kata Rasul. Kalau umur 60 itu berada di peperangan. Orang yang berada dalam peperangan itu apa? Bisa hidup, bisa mati. Ya.
Yang mendekati 60, itu juga enggak lama. Tapi jangan sampai saya masih umur 30 tahun, 40 tahun, enggak juga, akhi. Ya. Jadi pelajarannya adalah umur kita ini di dunia sebentar, tapi safar kita di akhirat sangat panjang. Alangkah bahagia kalau kita di dunia ini punya kawan yang baik, indah, bersama mereka, saling mengingatkan, bersama duduk di majelis ilmu, bersama mempelajari Al-Quran, bersama belajar hadis, duduk di depan ustadz kita, ya. Kemudian bersahabat dengan ustadz-ustadz, kemudian berkawan dengan mereka, ya, karena cintanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mengingatkan. Ini yang indah, ya. Kalau kita punya kawan yang baik, itu kawan itu saling mengingatkan kita. Karena yang namanya dunia ini cobaannya banyak. Orang kadang terpeleset, kadang lupa. Kalau tidak punya kawan yang baik, akan semakin jauh. Tapi kalau ada kawan yang baik, bisa direm dan bisa kembali lagi. Kawan yang baik indah, ya. Nah, Syekh berkata di sini, al-mutahabbuna fillahi idza kharaja an-nasu min kuburihim yaumal qiyamah. Orang-orang yang mencinta karena Allah, apabila manusia keluar dari kubur mereka, dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat, wa waqafu fi zihami syadid. Kemudian manusia semuanya berdiri semuanya di ziham. Ziham ini apa? Ziham ini di antara manusia yang banyak, yang berdesakan. Untuk bisa bayangkan, ya. Kalau satu Cilengsi saja dikumpulkan dalam satu lapangan, banyak tidak, akhi? Banyaknya minta ampun. Ya. Kalau ada acara tertentu, muncul manusia banyak, desakan gitu. Belum digabung sama kota yang lainnya, yang lainnya. Satu Bogor digabung sama Jakarta, gabung satu Jawa. Waduh, berdesakan. Ya. Belum dikumpulkan dengan orang-orang sebelum mereka sampai Nabi Adam. Dikumpulkan lagi dengan orang-orang setelah mereka sampai hari kiamat. Berdesakan. Dan manusia saat itu yaksyahumul araq. Yaksyahumul araq, ini keringat mereka membasahi mereka, dan mereka ada yang tenggelam dengan keringat mereka, macam-macam. Ya, gambaran hari kiamat ngeri. Ya. Kemudian mereka dalam apa? Dalam ham wal gham. Di dalam mauqif, ya, tempat yang sangat menakutkan ini, sesungguhnya ada di sana orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah naungan yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Subhanallah. Butuh kita kawan yang baik, ya, teman yang soleh. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, innallaha yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat berfirman, ainal mutahabbuna bijalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Di manakah orang-orang yang saling mencinta karena keagunganku? Ini firman Allah. Allah berfirman di hadapan manusia di hari kiamat. Mana mereka orang-orang yang saling mencinta karenaku, karena keagunganku? Pada hari ini aku akan naungi mereka di bawah naunganku, di mana di hari ini tidak ada naungan selain naunganku. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis muttafaq alaih, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan Allah
di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah imamun adil. Yang pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya gandrung, terikat dengan masjid. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dikabarkan oleh Rasul ada dua orang, yang berikutnya adalah dua orang yang saling mencinta karena Allah, bertemu dan berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanallah, ikhwani fillah. Ya. Semoga kita bisa mengamalkan ini. Kalau kita lihat ada saudara kita cek, subhanallah, dia ini orangnya baik, soleh, takwa. Jadikan dia saudara kita, sahabat kita. Ya? Kalau tidak, kita nanti menyesal atau ketinggalan kereta istilahnya. Ya. Kemudian wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Berikutnya adalah seseorang yang diseru, digoda oleh wanita yang memiliki paras, yang memiliki kedudukan dan paras yang cantik. Kemudian dia berkata, ini akhafullah, aku takut pada Allah. Kemudian berikutnya adalah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin, seseorang yang bersedekah dengan sedekah, fa akhfaha, kemudian dia sembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sehingga tangan kirinya tidak melihat apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang terakhir, yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, seseorang yang berzikir, mengingat Allah dalam keadaan yakni menyendiri, kemudian dia takut pada Allah sehingga dia menangis, bercucuranlah air matanya. Dua lagi sebenarnya ya. Nah, ini masih panjang. Insyaallah taala mungkin dua pertemuan lagi kita selesaikan majelis ini ya. Sebelum saya tutup, kita dari apa yang kita baca, ikhwan fillah, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Pentingnya mencinta karena Allah di zaman sekarang ini ya. Pentingnya mencinta karena Allah. Dan kita minta dan berdoa pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, menjaga hati kita, menjaga diri kita dari bencana agama dan bencana dunia. Ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Dan mudah-mudahan hati-hati kita ini dipenuhi dengan cinta karena Allah dan benci karena Allah, bukan karena dunia, ya, bukan karena kelompok, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan, dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita kawan-kawan yang baik, teman-teman yang saleh, ya, yang bisa bersama-sama beribadah, menjadi hamba-hamba Allah, sehingga bisa berkumpul lagi di akhirat kelak, mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dan di antara jalan untuk mendapatkannya adalah duduk di majlis ilmu, bertemu dengan kawan-kawan yang soleh, yang semangat nuntut ilmu. Ini saja barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.